Perkenalkan, nama saya Dena Zara Malika dengan nomor NIM 202403020555. Jadi video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas PBL, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik sejarah, fungsi, dan kedudukan Bahasa Indonesia. Jadi, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau kasih tahu dulu ada 4 hal yang bakal saya bahas. Yang pertama, memahami sejarah bahasa Indonesia, dan yang kedua, menjelaskan fungsi bahasa Indonesia, dan yang ketiga, menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia, dan yang keempat, membedakan bahasa baik dan bahasa yang benar. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi, bahasa Indonesia itu sebenarnya berasal dari bahasa Melayu yang masuk ke rumpun bahasa Austronesia. Mungkin kalian mikir, lah kok bisa jadi bahasa Indonesia? Nah ini karena dari dulu bahasa Melayu udah dipakai sebagai lingua franca alias bahasa penghubung di seluruh Nusantara. Jadi walaupun orang dari daerah yang beda-beda punya bahasa daerah sendiri, mereka tetap bisa ngobrol pakai bahasa Melayu ini. Nah, momen penting yang bikin bahasa Melayu ini naik level. Jadi bahasa Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Dari situ muncullah persatuan lewat bahasa dan akhirnya di tahun 1928 resmi deh bahasa Indonesia jadi bahasa nasional kita. Lanjut, sekarang kita bahas fungsinya. Fungsi ini dibagi menjadi dua, fungsi umum dan fungsi khusus. Kita mulai dari yang umum dulu. Ada 4. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Jadi identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia yang udah ditetapkan sejak Sumpah Pemuda. Kedua, sebagai alat komunikasi buat ngobrol sama orang lain, baik itu personal ataupun kelompok. Dan yang ketiga, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Jadi bahasa ini bantu nyatuin masyarakat yang beda-beda latar belakang, sekaligus bantu kita buat menyesuaikan diri di lingkungan baru. Keempat, sebagai alat kontrol sosial. Bahasa juga bisa dipakai buat ngatur atau ngarahin perilaku masyarakat, misalnya lewat teguran, imbauan, dan lain-lain. Nah, kalau khususnya juga ada 4. Pertama, sebagai sarana pergaulan sehari-hari. Ya ini paling sering kita rasain buat ngobrol sehari-hari. Sama teman, keluarga, dosen, dan lain-lain. Yang kedua, mewujudkan seni, khususnya di bidang sastra. Jadi media buat nuangin karya seni kayak puisi, cerpen, novel, dan sebagainya. Dan yang ketiga, jadi jembatan buat belajar bahasa lain. Baik itu bahasa asing kayak Inggris atau bahasa daerah kayak Jawa, Sunda, dan lain-lain. Keempat, berperan penting dalam pengembangan iptek. Jadi, bahasa Indonesia juga dipakai buat nulis riset, jurnal ilmiah, sampai teknologi. Lanjut, kedudukan bahasa Indonesia ini juga ada 4. Yang pertama, sebagai bahasa persatuan, nyatuin suku-suku dan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kedua, sebagai bahasa nasional, identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa. Yang ketiga, sebagai bahasa negara dipakai resmi dalam kenegaraan dan pendidikan. Yang keempat, dan sebagai bahasa baku jadi acuan gimana sih cara pakai bahasa yang benar. Nah, khusus buat kedudukannya, sebagai bahasa negara ini juga punya 4 fungsi loh. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, dipakai di dokumen-dokumen resmi, pidato kenegaraan, dan kegiatan resmi lainnya. 2. Sebagai bahasa pengantar pendidikan, ya ini kita rasain sehari-hari dari SD sampai kuliah. Bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Terus yang ketiga, sebagai alat komunikasi nasional, buat menghubungin perencanaan sama pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, buat pengembangan budaya dan iptek, jadi mendukung perkembangan budaya kita sekaligus ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian yang menurut aku relate banget sama kita, yaitu bahasa Indonesia di era milenial. Jadi bahasa Indonesia itu terus berkembang mengikuti zaman, apalagi sekarang eranya teknologi dan media sosial. Kita sebagai generasi milenial atau Gen Z bawa warna baru dalam cara kita berbahasa. Harapannya sih bahasa Indonesia makin oke dipakai buat komunikasi sehari-hari, baik itu situasi formal maupun santai, termasuk dunia digital. Tapi ya di balik itu semua ada tantangannya juga. Makanya perlu ada upaya buat ngejaga bahasa Indonesia sesuai standar dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Contohnya pakai bahasa baku kalau lagi di situasi formal, rajin baca dan nulis buat ningkatin literasi, dan nanamin rasa bangga sama bahasa Indonesia kita sendiri. Nah, sebelum kita tutup, ada satu hal yang penting perlu kita bedain, yaitu bahasa baik dan bahasa yang benar. Bahasa baik itu artinya kita pakai bahasa yang sesuai sama situasi lawan bicara kita. Misalnya, kalau ngobrol sama teman bisa santai, tapi kalau ngobrol sama dosen ya harus lebih sopan.
Sedangkan bahasa yang benar itu artinya kita pakai bahasa sesuai kaidah atau aturan tata bahasa yang berlaku. Jadi bukan bahasa yang asal-asalan. Idealnya sih kita usahain pakai bahasa yang baik sekaligus benar, nyambung sama situasinya tapi tetap sesuai aturan. Oke, jadi kesimpulannya bahasa Indonesia itu punya peran penting banget sebagai identitas bangsa kita. Fungsinya juga ada di berbagai aspek kehidupan, meskipun sekarang menghadapi tantangan di era globalisasi. Nah, disinilah peran kita sebagai generasi muda buat terus ngejaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Itu dia pemaparan dari saya soal sejarah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.